sudah, kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Begitu banyak perubahan yang harus terjadi. Begitu besar dampaknya terhadap seluruh aspek kehidupan. Dan kita, sebagai seorang ASN, dituntut untuk bisa terus beradaptasi dengan segala jenis perubahan itu. Tidak ada cara lain. Cara kita berpikir, cara kita bekerja, dan cara kita bertindak juga harus berubah. Agar kita dapat mewujudkan pemerintahan yang agile melalui ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, berkomitmen, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahun 2021, kami, Puselat Bank KDOD, telah banyak melakukan penyesuaian diri terhadap kinerja organisasi di tengah pandemi. Banyak orang yang menjadi saksi, banyak peristiwa yang telah kami lalui, dan banyak permasalahan yang telah kami hadapi, serta banyak pula pencapaian yang sudah kami beri. Dan inilah kilas balik perjalanan organisasi dalam 1 tahun terakhir yang tersaji dalam kaleidoskop Puselat Bank KDOD tahun 2021. Tahun 2021 memberikan warna baru bagi kami karena telah berhasil mengukir prestasi dan memberikan pencapaian melalui upaya yang maksimal dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap stakeholders. Tentu saja, hal ini akan menjadi sebuah spirit bagi kami untuk terus menggapai pencapaian dan prestasi lainnya. Modernisasi sarana dan prasarana telah kami laksanakan sebagai sebuah bentuk dukungan manajemen dalam memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, beberapa indikator yang ada di proksi umum juga telah dicapai dengan baik, yaitu nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 77,13, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 94,44, nilai pengawasan internal kearsipan LAN sebesar 94, persentase pegawai yang menerima pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun adalah sebesar 100%, dan sebagai bentuk konsistensi Puselat Bank KDOD dalam upaya menerapkan continuous improvement secara integral, baik pembenahan dari internal maupun partisipasi aktif dari stakeholders sebagai pengguna layanan, di tahun 2021 ini, Puselat Bank KDOD kembali menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat yang menghasilkan nilai 82,89. Beberapa indikator yang ada di porsi pelatihan dan pengembangan juga telah berhasil dicapai dengan baik. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan perilaku sesuai sasaran pelatihan adalah sebesar 97,59%. Persentase proyek perubahan dan aksi perubahan alumni pelatihan kepemimpinan yang berlanjut adalah sebesar 98,61%. Indeks kepuasan peserta pelatihan kepemimpinan adalah sebesar 92,35%. Persentase peserta Latsar CPNS yang mengalami peningkatan perilaku sesuai sasaran pelatihan adalah sebesar 100%, dengan indeks kepuasan peserta pelatihan sebesar 92,20%. Dari hasil kajian yang dilakukan, didapatkan nilai kemanfaatan kajian sebesar 2,2 dengan kategori sangat bermanfaat bagi para pengguna. Jurnal Borneo Administrator sebagai jurnal terakreditasi oleh Kemenristek Dikti pada peringkat Sinta 2 juga tak kalah membanggakan. Saat ini, jurnal yang telah memulai menggunakan bahasa Inggris untuk menuju jurnal berlevel internasional ini telah mendapatkan banyak tawaran kerjasama dari berbagai pihak yang telah ditindaklanjuti. Di antaranya adalah kerjasama dengan Universitas Brawijaya dalam 4th Annual International Conference on Business and Public Administration, kerjasama dengan Politeknik STI Alan Jakarta dalam kegiatan The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science, dan kerjasama dengan Universitas Indonesia
dalam kegiatan The 16th Association of Pacific Rim Universities Multi-Hazard Symposium 2021. Seluruh kegiatan yang ditargetkan di tahun 2021 ini telah tuntas pula kami laksanakan dengan penuh semangat. Mengawali tahun 2021, Puslapbang KDOD membuka dengan 2 kegiatan perdana. Pertama, guna mempersiapkan pelaksanaan pelatihan baik Latsar, PKP maupun PKA, Poksi Pelatihan dan Pengembangan menggelar workshop persiapan coach dan narasumber Latsar CPNS, PKP dan PKA tahun 2021 secara klasikal. Selanjutnya, melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Berau, Puslapbang KDOD juga menggelar pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 secara daring. Di bulan Februari, digelar pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 dan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Berau, yang keduanya dilaksanakan secara daring. Selanjutnya, di bulan ini juga dilaksanakan bimbingan teknis pengelolaan arsip secara klasikal. Beranjak ke bulan Maret, Puslapbang KDOD menggelar 5 kegiatan. Pertama, pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 yang dilakukan secara daring. Selanjutnya, dilaksanakan diskusi kajian cost effective institutions pemerintah daerah dan juga kegiatan leader talk dengan tema sistem merit ASN. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19, terutama di tempat kerja, di bulan Maret ini pula, Puslapbang KDOD melakukan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh pegawai dan tenaga ahli daya yang bekerja sama dengan puskesmas setempat. 4 kegiatan digelar pada bulan April. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Bontang, Puslapbang KDOD melaksanakan kegiatan workshop agen perubahan. Sedangkan 3 kegiatan lainnya adalah Launching Inovasi Siap Melayani atau yang disingkat dengan SILA, visitasi tim RB dengan menjadikan Bank Indonesia sebagai best practices, dan kajian online Ramadan dengan tema mendulang pahala di bulan Ramadan. Selanjutnya di bulan Mei, kelas virtual DOD Series dilakukan sebanyak 2 kali dengan tema DOD Series dalam negara bangsa dan perbandingan pemerintah daerah di negara federal dan kesatuan serta desentralisasi asimetrik. Kemudian untuk memperkuat dan memperkaya kajian cost effective institutions pemerintah daerah, digelar diskusi kajian dan diskusi research design dengan menghadirkan pakar-pakar terkait yang dijadikan sebagai narasumber. Kegiatan bedah jurnal juga dilaksanakan di bulan ini. Dilanjutkan dengan ekspos kegiatan penyusunan proses bisnis di lingkungan Kabupaten Penajam Pasir Utara yang digelar secara daring. Di pertengahan tahun 2021, tepatnya di bulan Juni, dibuka pelatihan dasar CPNS sebanyak 2 angkatan, yaitu Angkatan 18 dan 19 yang dilaksanakan secara klasikal. Memasuki bulan Juli, digelar pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan Pertama kerjasama dengan pemerintah Kota Samarinda, pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2, dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 21. Selanjutnya, kegiatan Sapa Alumni dengan tema inovasi UPTD Kebun Raya Balikpapan untuk mencapai pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dengan menghadirkan Arizal Rahman, yaitu salah satu alumni pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 21 tahun 2019 sebagai narasumber juga digelar di bulan Juli. Dan salah satu inovasi yang dilahirkan olehnya berhasil masuk dalam top 45 ajang kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB. Di bulan Agustus, sebanyak 2 kegiatan telah dilaksanakan. Pertama, pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 5, dan yang kedua adalah kegiatan Sapa Alumni seri kedua yang mengangkat tema inovasi pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menghadirkan alumni PKP Angkatan 22 tahun 2019 sebagai narasumber. 4 kegiatan digelar di bulan September. Pelatihan revolusi mental untuk penguatan budaya yang bersih, melayani, dan responsif sebanyak 2 angkatan.
pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Berau, dan Sapa Alumni seri ketiga yang menghadirkan alumni pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan pertama tahun 2020 sebagai narasumber dengan tema Inovasi Layanan Ketenagakerjaan. Selanjutnya di bulan Oktober, bedah jurnal dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan 4 tema yang berbeda, yaitu analisis big data menggunakan drone emprit, pelatihan mereview naskah bahasa Inggris, analytical hierarchy, proses dan cost benefit analysis, dan soft system methodology, based action research. Selanjutnya, diskusi kajian cost effective institutions pemerintah daerah kembali dilaksanakan untuk memperkuat hasil kajian yang ada. Berikutnya, di bulan Oktober ini juga digelar ekspos kajian efisiensi penggunaan kendaraan dinas jabatan di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Webinar bertemakan public speaking yang berjudul Hi ASN, Be a Smart and Confident Public Speaker, Speak Up Your Mind. Serta untuk mempererat hubungan antar pegawai, serta membangun komunikasi dan keharmonisan dalam bekerja, dilaksanakan outdoor learning experience yang diikuti oleh seluruh pegawai bertempat di Ladaya, Tenggarong. Di bulan November, pelatihan dasar CPNS Angkatan 20 dibuka secara klasikal. Tak hanya itu, ada 4 kegiatan lainnya yang juga dilaksanakan di bulan ini, yaitu pameran inovasi proyek perubahan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 21, webinar membangun The Winning Team melalui mental spiritual, internalisasi core values ASN berakhlak oleh kampus, dan ekspos kajian akademis strategi pengelolaan ASN berbasis kompetensi sesuai dengan arah pembangunan daerah Kota Samarinda yang bekerja sama dengan Balitbangda Pemerintah Kota Samarinda. Di penghujung tahun di bulan Desember, 3 kegiatan digelar sebagai kegiatan penutup. Bimbingan teknis penyusunan SKP, webinar ekspos hasil kajian cost effective institutions pemerintah daerah, ekspos hasil kajian survei kepuasan masyarakat Kota Bontang, dan forum kelompok budaya kerja dengan mengundang para pakar komunikasi. Saya melihat bahwa capaian yang telah dilakukan oleh Puslapbang KDUD adalah sebuah proses kolaboratif dengan komitmen yang sangat luar biasa dari seluruh sivitas Puslapbang KDUD. Tentu ini adalah dampak dari implementasi core value kita. Core value yang telah dibangun cukup lama dan terinternalisasi secara baik, yaitu integritas, profesional, inovatif, dan peduli. Semoga bisa secara konsisten ke depan ini dijalankan untuk menjawab tantangan di tahun 2022 yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang kita lakukan, cepat atau lambat, waktulah yang akan menjawab. Semua yang telah kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita, kecil ataupun besar, akan menggema di ruang yang disebut dengan keabadian. Oleh karena itu, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini. Karena kita, ASN berakhlak, yang selalu bangga melayani bangsa. Sampai jumpa di tahun 2022.